Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Baik Nugrahayu Alifia Brilianti beserta teman-teman kelompok saya yakni Kadek Krisnanda Parasya Astika Putra dan Silvi Yulia Alfi. Kami bertiga dari kelompok 6 Psikologi Kognitif akan menjawab pertanyaan teman-teman yang telah diajukan kepada kelompok kami. Saya mulai dari pertanyaan pertama dari Yusril Hanafi. Bagaimanakah cara mudah untuk memperkuat ingatan? Karena pada faktanya kita sering lupa walaupun baru saja dikasih tahu. Sebenarnya ada banyak cara, tapi saya di sini ngerangkum jadi 3 cara aja. Yang pertama itu ngurangin konsumsi gula. Makan terlalu banyak gula itu bisa menyebabkan masalah kesehatan dan penyakit kronis, termasuk penurunan kognitif. Penelitian juga menunjukkan kalau diet syarat gula dapat menyebabkan memori yang buruk dan volume otak yang berkurang, terutama di area otak yang menyimpan memori jangka pendek. Yang kedua, istirahat yang cukup. Kurang tidur juga bisa menyebabkan memori yang buruk. Tidur memerankan peran penting dalam konsolidasi memori, sebuah proses di mana ingatan jangka pendek diperkuat dan diubah dengan menjadi ingatan yang tahan lama atau dalam jangka yang panjang. Dan yang terakhir, berlatih mindfulness. Mindfulness adalah keadaan mental di mana kita tetap fokus pada situasi saat itu, menjaga kesadaran akan lingkungan dan perasaan. Mindfulness sangat efektif untuk menurunkan stres dan meningkatkan konsentrasi serta daya ingat. Pertanyaan selanjutnya dari Mufidah Rahmatus Silvia. Mengapa saat kita melupakan sesuatu pengalaman atau kenangan itu sangat sulit? Apa yang memicu hal tersebut? Hal ini dikarenakan otak manusia yang mampu menampung segala memori. Otak manusia pada dasarnya tidak memiliki kapasitas. Kapasitas otak manusia cenderung infinity, sehingga segala macam kenangan biasanya tersimpan dengan aman di otak. Banyaknya informasi yang baru tidak membuat informasi yang lama dan ingatan yang lama menghilang. Sebaliknya, hal itu terus tersimpan di dalam otak dan pikiran kita karena otak kita sudah sangat terlatih untuk menyimpan informasi-informasi berharga di tempat yang aman dan mudah dipanggil kembali. Kemudian pertanyaan dari Elvira Catur. Apakah teori melupakan dan mengingat ini sama dengan memori jangka panjang? Kedua teori ini berbeda, karena teori memori jangka panjang atau LTM adalah tahap model memori Atkinson-Shiffrin di mana pengetahuan informatif dipegang tanpa batas. Sedangkan teori melupakan dan mengingat dikendalikan oleh proses neural yang mengatur seluruh proses tersebut tanpa upaya sadar. Pertanyaan selanjutnya dari Mutiara Amalia. Bisakah kita manusia dengan sengaja melupakan sebuah kenangan atau memori? Kalau bisa, bagaimana caranya? Melupakan itu wajar. Ini bukan kesalahan dalam evolusi manusia. Otak melupakan apa yang tidak lagi relevan dengan masa kini. Ingatan manusia terus-menerus direkonstruksi dan ingatan tidak disimpan dalam memori yang murni, tapi diubah seiring waktu untuk membantu mengatasi disonansi kognitif. Misalnya, orang bisa melihat masa lalu yang buruk dengan lebih cerah hari ini, atau mengabaikan kenangan konflik masa lalu dengan seseorang yang sekarang dekat dengan mereka. Cara melupakan yang baik adalah dengan berdamai dengan keadaan, harus bisa menerima apa yang telah terjadi pada diri kita sendiri. Kemudian pertanyaan dari Dimas Rizal, bagaimanakah cara melupakan memori-memori buruk yang pernah terjadi pada diri kita? Karena biasanya semakin dilupakan justru semakin teringat dan jelas. Cara yang pertama yaitu cari tahu pemicunya. Kenangan yang buruk, yang menyedihkan, atau yang memalukan tidak selalu ada di kepala kita. Kenangan ini biasanya akan muncul karena ada pemicunya seperti aroma atau gambar tertentu atau bisa juga suara. Mengetahui pemicu itu adalah cara mendasar untuk membantu kita menghilangkan sesuatu yang buruk dari ingatan. Kemudian cara yang kedua, konsultasi ke psikolog. Jika ingatan tersebut membuat kita trauma, maka cara terampuh adalah pergi ke psikolog. Tujuannya adalah agar ahli psikologis dan kesehatan jiwa bisa membantu kita menemukan cara yang tepat untuk melupakan sesuatu yang membuat trauma. Cara yang ketiga atau yang terakhir adalah exposure terapi. Terapi ini sebenarnya adalah pengobatan untuk PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Namun bisa juga dilakukan sebagai cara untuk membantu menghilangkan seseorang tentang peristiwa menyedihkan.
Terapi ini melibatkan penuturan kembali kejadian yang membuat trauma, diikuti dengan pelatihan menghadapi trauma tersebut. Terapis mungkin akan memberikan pasien sesuatu atau membawa pasien ke tempat yang memicu munculnya traumanya bila diperlukan. Lanjut ke pertanyaan Michelle Gloria. Mampukah manusia melupakan secara permanen? Jawabannya, manusia mampu melupakan secara permanen karena informasinya yang disimpan akan semakin melemah sehingga informasi itu akan lebih sulit diambil kembali dari tempat penyimpanan, bahkan akan hilang seiring dengan waktu yang berjalan jika informasi itu tidak lagi digunakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab 7 pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama ada dari Bintang Andini. Izin bertanya, misalnya kita punya memori tentang mantan dan semakin hari semakin lama memori itu akan memudar. Tapi pada suatu saat tiba-tiba mengingat lagi memori itu. Mengapa hal itu bisa terjadi? Apa yang memicu hal itu terjadi? Nah, jadi hal itu terjadi itu karena ada suatu pengalaman atau benda yang menstimulus ulang tentang ingatan mantan itu sehingga membuat ingatan dari mantan itu dia keangkat lagi sehingga membuat kita teringat lagi. Terlebih lagi mengenai mantan ya pasti kita mempunyai ikatan emosi dan atensi yang besar kan terhadap ikatan itu. Jadi hal itu yang membuat kita sulit untuk melupakan hal itu. Lalu yang kedua dari Yuniar Hatimah, izin bertanya, katanya akibat traumatis memori kita yang lalu bisa berakibat tidak baik ke depannya. Bagaimana kita tahu itu? Salah satu akibat bentuk traumatis dan pencegahannya apa yang pas? Sebenarnya untuk ini kembali lagi ke bentuk trauma apa yang dialami sih. Mungkin untuk trauma melihat pembunuhan, contohnya aja nih ya, untuk trauma melihat pembunuhan, hal itu mungkin bisa terjadi karena penderita mengalami ketakutan, terus dia berpikir gue harus ngebunuh orang nih daripada gue dibunuh. Jadi mungkin hal itu bisa terjadi dan menimbulkan hal yang buruk kan trauma itu. Jadi balik lagi tentang trauma apa. Tetapi sebenarnya hal itu pun tidak akan terjadi kalau penanganannya tepat. Nah, untuk penanganan yang trauma yang skala besar itu mungkin bisa lari ke psikolog ataupun psikiater. Tapi untuk mengatasi trauma-trauma kecil itu bisa kita beberapa cara, yaitu misalnya curhat dengan teman mengenai apapun keresahan yang kalian alami tentang trauma itu. Misalkan kalian trauma ular, kalian curhat aja tentang trauma itu ke teman kalian. Ataupun yang lainnya, alihkan perhatian pada kegiatan yang menarik sehingga kalian melupakan dengan trauma itu. Dan kelama-lamaan karena kalian udah terlalu sibuk, ingatan akan trauma itu jadi hilang, jadi mudar. Ataupun yang cara lainnya, kalau kalian udah merasa siap, coba hadapi ketakutan yang kalian rasakan, hadapi trauma yang kalian rasakan. Misalkan kalian takut sama trauma sama kecoa, ya udah coba pelan-pelan lihat kecoa dulu, terus pelan-pelan terus coba pegang, baru terakhir ya semoga bisa menghadapi traumanya. Terus pertanyaan ketiga dari Ahmad Fajrul Mawalid. Izin bertanya, saya ingin bertanya berkenaan dengan ingat dan melupakan. Mengapa semakin kita ingin melupakan suatu hal seperti pengalaman-pengalaman buruk, malah justru akan semakin teringat dengan pengalaman yang ingin dilupakan? Sekian dan terima kasih. Sebenarnya ini karena mirip sama pertanyaan pertama, karena jika kita ingin mencoba untuk melupakan secara tidak baik, jika kita ingin melupakan, memaksa untuk melupakan tuh ya secara sadar kita juga menstimulus hal yang ingin kita lupakan tuh untuk kembali naik ke otak kita. Jadi kita sekaligus ingin melupakan tapi sekaligus ngingat gitu loh, dan malah membuat kita semakin susah untuk melupakannya. Karena ya kembali lagi, ingatan yang ingin dilupakan itu pasti memiliki sebuah atensi dan keikatan emosional terhadap diri kita sendiri kan. Jadi emang dari awalnya ingatan itu adalah ingatan yang kuat, dan semakin kita paksa untuk melupakan, sama aja kita semakin ngangkat sampai hal itu benar-benar sulit untuk dilupakan. Jadi yang cara gampang untuk melupakan adalah ya cari aktivitas ataupun cari kegiatan baru ataupun cari penggantinya. Lalu pertanyaan keempat dari Hadi Bimo. Pada saat proses mengingat tiga tahap, kita sebagai pelajar pastinya telah mengalami step tersebut. Namun kenapa ketika ujian berlangsung kita seakan-akan lupa dengan materi yang kita pelajari?
Untuk proses ingat itu sendiri ada beberapa aspek yang berperan dalam proses ingatan. Beberapa di antaranya adalah yang pertama repetisi, yang kedua atensi, dan yang ketiga ikatan emosional. Nah, repetisi di sini tuh maksudnya tuh seberapa banyak kita mengulang tentang ingatan itu. Misalkan belajar sejarah, nah seberapa banyak kita membaca materi sejarah itu, seberapa banyak kita membaca, seberapa banyak kita mengulang membaca materi itu, atau ketika seberapa banyak kita mengulang latihan soal itu dan sebagainya. Terus yang kedua tadi itu ada atensi. Nah, atensi itu sendiri seberapa besar kita memberikan perhatian kita terhadap suatu kejadian itu. Misalkan let's say kejadian apa ya, misalkan kita suka sama pelajaran matematika ataupun suka sama pelajaran PKN. Nah, kita akan memberikan atensi yang lebih untuk pelajaran PKN itu, sehingga kita dengan mudah untuk mengingat materinya. Itu maksudnya atensi. Lalu ikatan emosional. Nah, ikatan emosional itu misalkan ya sama, misalkan kita ada suatu kejadian tentang apapun itu, kita ngerasa ada ikatan emosional, entah itu emosi, entah itu marah, entah itu senang, entah itu duka, entah itu apapun itu bakal memiliki daya ingat yang lebih kuat daripada yang nggak punya ikatan emosional. Nah, untuk kasus ini sendiri mungkin kita yang ngelupain belajar kita yang semalam itu pas ujian, mungkin karena ya itu tadi kita kurang mengulang, terus ataupun kita nggak naruh atensi terhadap pelajaran itu, ataupun kita nggak punya ikatan emosional sama sekali tentang pelajaran itu, sehingga ya pelajaran itu gampang dengan mudahnya untuk dilupakan. Lalu pertanyaan kelima dari Suci Rahmawati, izin bertanya tentang memori palsu. Apakah memori palsu ini dapat dikatakan sebagai pelindung diri dari hal atau kejadian yang tidak diinginkan, atau sebagai delusi yang diyakini sebagai kejadian yang nyata? Terima kasih. Oke. Menurut penangkapan saya sendiri, yang saya ngerti sendiri, memori palsu ini lebih berupa seperti stimulus penggiring terhadap ingatan yang sudah ada sebelumnya. Jadi bukan sebuah delusi baru yang sebuah delusi baru yang kayak ini sebuah memori baru, enggak, kalau menurut saya pribadi ya. Nah, jadi gitu. Dan untuk pelindung diri sendiri mungkin bisa digunakan. Contohnya ketika misalnya ketika teman kita melihat sebuah kejadian yang menyeramkan apapun itu, misalkan pembunuhan, penodongan ataupun anything, dan kita mencoba mengatakan kepada dia kayak, nah itu cuman ya pokoknya nenangin dia, kayak bohong, giring opini dia, giring memori dia supaya untuk nyangkal tentang apa yang dia lihat itu. Nah, jadi kan kita tuh udah jadi penggiringan memori palsu ini sebagai pelindung diri atas teman kita itu. Jadi gitu, tergantung pemakaiannya juga, balik lagi. Terus yang keenam dari Valentina, izin bertanya, encoding specificity prinsipal meningkatkan potensi pengambilan memori dari LDM dengan menyediakan isyarat yang dapat menyediakan akses ke jejak memori dan sebagainya. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkannya dan maksud dari menyediakan akses jejak seperti itu apa? Nah, untuk meningkatkan encoding specificity prinsipal ini, yang bisa kita lakukan adalah untuk memperbanyak berlatih, karena pada dasarnya konsep ini adalah menggunakan sebuah kode. Jadi konsep ini kayak pakai kode untuk mengangkat ingatan yang udah ketimbun misalnya. Seperti contohnya ketika kita lupa arah jalan rumah teman kita. Nah, tapi ketika begitu dia bilang rumah saya di dekat Alfamart sini, nah itu kan, jadi Alfamart itu sebuah kode untuk memancing ingatan kita tentang rumah teman kita itu. Ataupun let's say misalnya contoh lain adalah ketika kita melupakan suatu kejadian, terus dia bilang, ketika kita melupakan sebuah orang, nah sebuah wujud orang nih, sebuah wujud teman, tapi teman kita yang lain mengatakan, dia itu yang juara 1 di kelas itu loh, masa kamu nggak ingat? Nah, juara 1 di kelas itu merupakan kode dari keutuhan memori tentang teman kita itu. Jadi memori teman kita itu keangkat lagi untuk kita ketahui. Dan jejak itu maksudnya itu ya itu. Jadi kayak
ketika kode itu keluar, dia akan menggiring kita melalui jejak-jejak itu untuk menuju ke memori fullnya. Lalu pertanyaan terakhir dari Vania Delvia Eutasia. Mengapa kenangan masa lalu yang sangat menyakitkan itu susah banget dilupakan? Walaupun kita sudah berusaha keras melupakan kenangan itu, tapi sangat sulit. Tapi sebaliknya, kenangan yang indah sangat mudah pergi dan terlupakan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Tolong jelaskan, terima kasih. Ya, mirip seperti pertanyaannya dari Fajrul. Hal itu terjadi karena ketika kita melupakan, ya kita sama aja kayak ingat juga kan. Ketika kita maksa untuk melupakan, pasti kita ingat, gue mau lupain kejadian ini, gue harus lupa. Nah, sedangkan itu kita tetap mengingat, jadi naik terus. Dan apalagi kejadian yang melupakan ini pasti ada sebuah rasa sakit kan, yang mana itu merupakan sebuah ikatan emosi. Nah, ikatan emosi balik lagi ke nyambung sama Bimo, ingatan yang memiliki sebuah ikatan emosi pasti kuat keberadaannya sehingga itu bakal sangat-sangat susah untuk dilupakan. Bahkan ketika kita tidak mencoba melupakan, pasti itu bakal sangat susah untuk dilupakan. Nah, sebaliknya, hal yang menyenangkan akan gampang tergantikan itu karena ya kita mungkin bakal lebih banyak merasakan kebahagiaan daripada kesakitan. Kita lebih jiwa kita tuh lebih menekankan sebuah kesakitan daripada kebahagiaan, karena ya kebahagiaan gampang dicari, tapi kesakitan yang begitu mendalam ya itu bakal susah untuk digantikan. Jadi gitu, mungkin kebahagiaan itu terlupakan karena udah ada memori baru yang menggantikan posisinya. Sedangkan sakit itu siapa sih yang mau sakit, siapa sih yang mau menerima memori sakit, sehingga hal itu sangat susah untuk dilupakan gitu. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Yulia Alfi, NIM 19090000018 dari kelompok 6 Psikologi Kognitif. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman, yaitu yang pertama, pertanyaan dari Kiki Hawa. Mengapa jika kita berusaha keras untuk melupakan sesuatu, kita malah terus mengingat, dan sebaliknya, mengapa bisa demikian? Sifat lupa pada manusia termasuk sifat yang wajar. Karena ini berarti otak manusia melakukan sesuatu hal yang tidak penting dan menggantikannya dengan ingatan-ingatan masa kini yang lebih penting dan dapat membantu manusia untuk fokus pada masalah yang terjadi saat ini dan merencanakan masa depan. Perihal ingin melupakan sesuatu hal namun tidak bisa dikarenakan oleh memori yang bersifat sedih, cemas, takut, dan tertekan, atau disebut juga dengan ingatan yang buruk, membuat kebanyakan orang mengingatnya lebih jelas. Ingatan buruk diketahui melibatkan bagian otak, yakni amigdala dan korteks orbitofrontal yang juga bertugas untuk memproses emosi. Untuk itu dapat mengurangi keterlibatan emosi yang muncul agar tak lagi merasakan cemas atau takut seperti sebelumnya atas sesuatu yang bisa menjadi penyebab depresi. Pertanyaan selanjutnya dari Ulinuha Macesapila. Jika kita semakin tua atau bertambah umur, memori mengingat kita mudah pudar atau bisa dikatakan pikun. Tetapi ada sebagian orang yang sudah tua yang memorinya masih bekerja dengan baik dalam mengingat. Faktor apa saja yang mempengaruhinya? Beberapa faktor yang dapat mendukung kesehatan otak yang menua antara lain makanan yang sehat, istirahat yang cukup, olahraga yang sesuai, aktif, tetap bersosialisasi, mengisi waktu luang, menuntaskan semua masalah kesehatan, melakukan kegiatan-kegiatan yang menstimulasi otak, meningkatkan kegiatan spiritual, dan melindungi kepala dari trauma. Pertanyaan selanjutnya dari Siti Nurhaliza. Mengapa saat kita mengingat sesuatu, terkadang kita bisa dengan tiba-tiba lupa dengan hal tersebut? Kondisi lupa sesaat yang disebut brain fog ini tak hanya terjadi ketika ingin berbicara, tetapi juga ketika mendadak tidak ingat harus melakukan sesuatu. Ini terjadi ketika mengalami stres, kurang tidur, konsumsi obat-obat tertentu, perubahan hormon, dan kondisi medis seperti peradangan inflamasi, kelelahan, atau perubahan kadar glukosa darah. Selanjutnya, pertanyaan dari Anis Kalimah dan Hanin Laila yang intinya sama, yaitu apa yang menjadi pemicu terjadinya memori palsu? Memori palsu adalah memori mengenai informasi, peristiwa masa lalu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Sistem neurokognitif yang memungkinkan seseorang mengingat peristiwa-peristiwa masa lalu ini disebut juga sebagai memori episodik.
episodik memang sangat rentan terhadap perubahan dan kelupaan. Namun memori episodik memegang peranan penting sebagai dasar pengenalan terhadap peristiwa seperti orang dan tempat yang telah dijumpai pada masa lalu. Memori palsu dapat terjadi pada tahap cara kerja penyimpanan memori pada manusia, yaitu encoding atau penyandian, storing atau penyimpanan, dan retrieving atau proses pengambilan kembali informasi yang telah disandikan dan disimpan dalam otak. Kesalahan dapat terjadi dalam tahap encoding karena melibatkan panca indera dan persepsi di dalamnya, sehingga otak manusia salah dalam menyandikan informasi yang masuk saat pertama kali mengindra stimulus. Selain itu, peneliti memori palsu mengungkapkan bahwa jeda waktu antara peristiwa asli dengan peristiwa lainnya yang terkait juga perlu disoroti, karena sifat memori episodik yang konstruktif, informasi-informasi yang lama telah disimpan bisa tumpang tindih dengan informasi baru yang masuk. Selanjutnya, pertanyaan dari Cristiano Omegus. Pada saat kita mengikuti ujian, terkadang kita melupakan semua yang telah kita pelajari, padahal materinya baru kita baca. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Hal tersebut terjadi karena informasi yang baru dipelajari belum sampai ke ingatan jangka panjang atau sedang tidak fokus dalam mengingat hal yang baru dipelajari. Selain itu, meskipun kapasitas penyimpanan otak manusia besar, tetapi otak tetap membutuhkan ruang baru untuk menyimpan hal-hal penting. Akibatnya, otak akan menghapus informasi yang dianggap kurang penting, kurang spesifik, dan jarang diingat kembali. Informasi ini pun akhirnya tergantikan dengan informasi yang baru. Agar dapat mengingat dengan baik, diperlukan latihan mengingat dan meresapi inti dari pelajaran agar informasi dapat masuk ke dalam memori jangka panjang. Selanjutnya, pertanyaan dari Friedrichen. Apa saja contoh interferensi proaktif dalam kehidupan sehari-hari? Ketika mempelajari rumus matematika yang baru, cenderung lupa dan lebih mengingat rumus yang dipelajari seminggu yang lalu. Selain itu, contoh pada saat pergantian tahun, ketika menulis tanggal, cenderung menulis angka tahun sebelumnya. Terima kasih. I know this song